الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Syarat utama kita untuk mendapatkan keajaiban rezeki atau kemudahan rezeki dalam hidup ini itu tadi, ya, berusahalah untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara berkomunikasinya? Perbaiki dulu yang bahan baku doa tadi nih, 4P. Pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan. Nah, ini pondasi. Nah, sekarang di level 1 dan level 2 itu ada namanya jurus pertama, jurus kedua. Nah, di jurus pertama ini ada namanya kita kenal namanya sumbatan rezeki. Nah, sumbatan rezeki ini itu bisa dipengaruhi dengan berbagai dampak atau persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Nah, singkat cerita, ya ibaratnya dalam suatu pertemuan, ya jamaah berkumpul, tidak ada tempat berwudu, tidak ada masjid, tidak ada musola. Intinya di satu kampung itu tidak ada aktivitas ibadah di sana karena rumah ibadahnya tidak ada. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk mengumpulkan anggaran sehingga mereka bisa bangun masjid dan seterusnya. Nah, singkat cerita, ternyata pada saat mereka menggunakan fasilitasnya masjid ini mau berwudu, ternyata tempat berwudunya itu ya tidak lancar. Artinya terjadi sumbatan daripada perjalanan untuk berwudu. Nah, setelah dicek ternyata kotoran yang masuk itu bukan penyebabnya di mesinnya, karena mesinnya baru, bukan juga di tandonnya. Ternyata di pipanya, saluran pipanya tersebut, sehingga membuat orang tidak bisa berwudu dengan lancar. Setelah dicek ternyata ada sumbatan di situ. Maka kisah ini distilahkan sumbatan pipa kan, dan mereka alhamdulillah bisa berwudu kembali dengan lancar setelah dibersihkan sumbatan pipa ini. Ini sebetulnya ilustrasi singkatnya. Nah, dalam hidup ini seperti inilah. Kalau kehidupan sehari-hari itu, air itu adalah rezeki. Ya, tandon atau penampungan air itu ibaratnya sumber rezeki yang Allah berikan. Tugas kita bukan mencari rezeki, menjemput. Kata-kata menjemput lebih mudah mana, Bang Lode? Menjemput istri atau mencari istri? Menjemput, sudah ada, tinggal dijemput. Iya. Kalau masalahnya istri mana yang dijemput kan begitu. Nah, olehnya itu tugas kita tinggal putar keran. Nah, kerannya apa? Profesi kita masing-masing. Lewat mana? Lewat bekerja, lewat belajar, lewat jadi guru mungkin, dosen mungkin, polisi, TNI. Itulah keran-keran rezeki kita. Disitulah kita bermunajat dan berkomunikasi dengan Allah melalui profesi kita masing-masing sebagai pengemban dakwah. Tapi kenapa rezekinya tidak lancar? Ya, boleh jadi karena ada sumbatan pipa. Sumbatan pipa itu namanya dosa dan lalai. Seperti tadi, tersumbat pipanya karena sehingga tidak bisa lancar rezekinya. Nah, air tadi ini kita ibaratkan sebagai rezeki, tandonnya sebagai penampungan, kemudian pipanya sebagai saluran rezeki, kemudian itu kerannya sebagai tempat untuk berwudu atau menjemput rezekinya. Tugas kita sederhana. Iya, bersihkan sumbatan pipa. Apa itu? Dosa dan lalai. Selesai. Baik. Ya, seperti itu. Itu dari baru satu level. Nah, mungkin ada pertanyaan. Iya, setidaknya saya sudah menangkap ya. Iya. Mungkin juga pemirsa di rumah, sahabat Quran sekalian, saya dapat pertanyaan 2. Iya, silakan. Dari apa yang disampaikan. Yang pertama, tadi bahasanya salah satu penyebab sumbatan pipa itu adalah karena dosa ataupun karena lalai. Ustaz. Iya. Pertanyaannya adalah kalau kita melihat, apalagi mungkin kita hari ini ya, yang memang tidak bisa kita pungkiri, kita hidup di zaman yang mendewa-dewakan materi, Ustaz. Iya. Materialistis. Betul. Ya, materialisme. Sehingga ukuran orang itu baik dan telah mendapatkan rezeki seperti tadi di pengantar Ustaz Taufik menyampaikan, karena dia sudah punya jabatan yang bagus, dia sudah punya rumah yang mewah, dia sudah punya mobil yang mewah, dia sudah punya keturunan yang banyak. Barang itu kemudian diukur sebagai orang yang sudah mendapatkan limpahan rezeki yang banyak. Iya. Nah, kalau pertanyaannya karena dosa dan lalai, tidak usah jauh kita melihat seorang Islam bahkan. Lihat saja orang-orang Barat. Iya. Yang kita tahu mereka bukan Muslim, Ustaz. Iya. Mereka bukan orang Islam. Baik. Tapi kelihatannya mereka sejahtera, Ustaz. Sejahtera. Rumahnya mewah, ada segala macam.
hampir tidak kita dapatkan, bukan berarti tidak ada kemiskinan, tapi angka kemiskinan di negara-negara barat itu sangat kecil. Bagaimana kita mengkoneksikan antara keimanan itu, dosa dan lalai tadi, ya, sedangkan di satu sisi ada orang-orang yang tidak beriman tapi kaya juga, Ustaz. Baik. Berarti mereka lebih banyak rezekinya, Ustaz. Tidak ada sumbatan. Bagaimana, Ustaz? Sama ini ada juga yang tanya saya, percuma saya sholat. Kenapa? Iya. Saya sholat juga rezekiku begini-begini. Begini-begini Ya, saja. tagihanku malah tiap hari berdatangan. Sementara ada orang yang tidak sholat, tetangga saya rezekinya bagus. Kan biasa begitu ya? Benar. Itu jadi ukuran. Ini harus diluruskan bahwa perkara rezeki adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih banyak, mau dikasih sedikit, mau dikasih berlimpah, itu urusan Allah. Itu adalah kewenangannya Allah. Sudah sangat jelas, ya. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, seperti yang saya angkat tadi. Kami adalah kami yang menjamin rezeki keturunan-turunan dan kami juga yang menjamin rezekimu, kan begitu. Nah, terus kalau misalnya kita sudah berusaha, betul-betul berusaha, bersungguh-sungguh, lalu rezekinya belum melimpah atau sesuai merasa cukup, ya, dan kita bersyukur, itu adalah keberkahan. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak sholat, tidak puasa, tapi rezekinya bagus? Itu adalah istidraj. Istidraj. Ya, jadi nikmat yang di DP duluan, tetapi sekaligus menjadi bahan ya azab buat dia di dunia maupun di akhirat. Dan jangankan itu, jangankan orang yang tidak sholat, itu di luar sana ada orang yang seperti yang antum katakan tadi, Bang Laude katakan tadi, mereka orang barat, orang non muslim misalnya seperti itu. Katanya tidak boleh bilang kafir ya, non muslim. Ya, tapi rezekinya bagus. Mereka itu kelihatannya rezekinya bagus, tetapi banyak juga yang kering daripada spiritual. Maka ada banyak bunuh diri lah, banyak yang inilah. Intinya mereka belum tentu happy ending. Iya. Karena Tuhannya bukan Tuhan yang kita imani. Iya. Nah, seperti itu. Jadi fokus kita di sini adalah bagaimana menjalankan apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Iya. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan cara sesuai dengan syariatnya. Bagaimana dengan syariatnya itu? Yang pertama, perbaiki dulu cara berpikir kita. Iya. Bahwa Allah ini maha kaya. Benar. Tinggal minta. Iya. Bayangkan kalau misalnya ada pengusaha, kita ngajuin proposal, ngajuin ini, dia minta datang kita, bahkan kita siap menunggu, disuruh datang berkali-kali, karena kita yakin dia akan bantu, padahal sudah dijanji. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha pengasih, yang maha berlimpah, memberikan keberlimpahan rezeki, itu bukan lagi janji. Sejak ditiupkan ruh, ya, itu kita sudah dijamin. Subhanallah. Iya, sudah dijamin. Begitu lahir, dijamin kita dapat ASI. Begitu tumbuh, mulai anak-anak kita dapat sekolah, ya, dapat uang jajan, bisa sekolah sampai selesai di perguruan tinggi. Tiba-tiba begitu selesai, kita berpikir, waduh, gimana caranya mendapatkan pekerjaan? Dulu waktu masih sekolah, waktu masih kecil, waktu masih bayi, tidak pernah mengeluh. Tidak pernah berpikir itu. Tidak pernah. Begitu selesai kuliah mengeluh. Ya, di mana keyakinan dan amal soleh kita selama ini? Kan seperti itu. Benar. Tinggal kita ini kurang yakin sebetulnya. Kurang yakin. Ya, hanya butuh keyakinan. Jadi betul, persangkaku tergantung prasangka hamba aku tadi. Jadi di riwayat yang lain dikatakan bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Kan seperti itu. Ya, salah satu bentuk kelalaian itu adalah tidak yakin terhadap kehidupannya. Yang dia fokuskan bagaimana bayar listrik, bagaimana bayar cicilan, bagaimana sekolah anak saya, bagaimana, akhirnya jadi beban. Dia tidak berpikir, alhamdulillah saya punya anak, alhamdulillah saya bisa punya pendamping hidup, alhamdulillah saya bisa menyekolahkan saya punya anak. Ya. Fokusnya ke situ. Iya, Ustaz. Ini memang itu mungkin, Ustaz. Ini yang mungkin perlu Ustaz sampaikan kepada kami semua. Iya. Adalah bagaimana menyelaraskan pikiran, menyelaraskan perkataan, apalagi perasaan, Ustaz. Kalau perbuatan oke lah, kita ini kan, tetapi memang keempat-empatnya ini adalah satu hal yang berkaitan di mana kita dipengaruhi oleh fakta, Ustaz, di depan kita. Betul. Kita ya tadilah seperti yang Ustaz bilang, harus bayar cicilan, harus bayar uang sekolah anak, harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar. Bagaimana bisa memikirkan hal yang positif? Saya kaya, saya sukses. Kayaknya itu tidak masuk akal di depan saya, ini utang banyak, kemudian tagihan dan seterusnya. Betul. Bagaimana Ustaz ini? Baik. Ya, jadi gini.
Saya teringat dalam satu surah, dalam satu ayat ketiga dalam surah Al-Baqarah. Ya, Allah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang bertakwa tersebut. Itu kan dijamin. Tidak dikatakan, contoh misalnya dalam surah At-Talaq ayat 2 dan yang ketiga ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar. Tidak dikatakan barang siapa yang bekerja keras, maka Allah akan berikan jalan keluar. Barang siapa yang berutang, maka Allah akan berikan jalan keluar. Kan begitu. Barang siapa yang banyak tagihannya, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ya kan begitu. Barang siapa yang mencari modal, maka Allah akan, kan tidak dikatakan begitu. Barang siapa yang mencari relasi dan koneksi, ya mengajukan proyek, ya dimanapun, maka Allah akan bukakan. Tidak. Allah hanya minta kita bertakwa. Takillah. Ya. Nah, kemudian di surah Al-Baqarah ini di situ dijelaskan siapa yang orang yang bertakwa yang dimaksudkan itu. Ya. Kan Al-Qur'an ini kan petunjuk hudalil muttaqin. Iya, betul. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iya. Siapa itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, yang gaib itu ya tentu Allah. Ya. Dan segala sesuatu yang belum terjadi gaib bagi kita, yaitu jodoh. Kita tidak tahu kapan terjadi, dengan siapa dan di mana. Gitu. Kemudian mati, kita tidak tahu kapan terjadi, prosesnya dan di mana. Iya. Begitu pula yang ketiga, ya, yaitu rezeki. Kapan terjadi, berlimpah, dikagetkan oleh Allah, tiba-tiba ada rezeki. Kemudian di mana dan waktunya. Nah, karena ketiga-tiga ada di dalam wilayah yang kita tidak kontrol, sifatnya wilayah yang kita imani saja, maka kita tidak perlu risau. Nah, begitu kita melihat bahwa kenyataan, setelah mendapatkan bahwa kenyataan memang ada faktanya, kita harus bayar, faktanya harus ada sesuatu. Yang pertama yang kita lakukan adalah serahkan kepada Allah. Kita sudah berusaha maksimal, tentu dengan jalan yang Allah mau, bukan dengan jalan riba misalnya, bukan dengan jalan memaksakan diri untuk berutang misalnya, ya, tetapi dengan jalan berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, saya sudah menemukan ilmunya. Maka apa yang kita lakukan? Ya, memperbanyak rasa syukur. Ista'inu bis sabri was salat. Bersabar dan jadikan salat sebagai penolong. Apa yang kita lakukan? Perbuatannya dengan cara salat hajat. Karena secara fisik mau bayar, ya, mau istilah bahasa di sini, kita mau bayar, ya, uang tidak dipegang. Kita tidak memegang dana, kan begitu. Nah, yang kita bisa lakukan salat hajat. Boleh jadi setelah salat hajat tiba-tiba ada deringan telepon. Saya cari produk ini, kebetulan itu bisnis. Oh, bisa ngisi training di sini. Bisa saya seperti itu. Oh, bisa kerjakan tugas saya. Allah Maha Kuasa melakukannya. Cuma prasangka kita fokus ke yang ketiadaan. Ya, salat hajat saja perbaiki, salat duha, ya, perbanyak sedekah. Itu salah satunya. Nah, itulah yang dikatakan istilah sayap-sayap rezeki. Di saat situasi yang tidak nyaman itu, mainlah di level yang kedua, sayap-sayap rezeki. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر